Welcome to my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rizal, Nurul, dan Azka. Di sini kami akan menjelaskan tentang kejelasan suatu makna. Di dalam kitab Abdul Wahab Khalaf dijelaskan bahwa kejelasan suatu makna itu dibagi menjadi 2 bagian, yakni ada wadi adalah dan ghairu wadi adalah. Di dalam wadi adalah itu dibagi menjadi 2 bagian lagi, ada zahir dan nas. Begitupun di ghairu wadi adalah, di situ dibagi 2, ada mujmal dan mutasyabih. Untuk lebih jelasnya selanjutnya akan dijelaskan oleh Azka. Sekarang mengenai wadih adalah. Wadih itu artinya jelas, sedangkan adalah artinya petunjuk. Pada kitab Al-Wadih berdalalah dengan nusus, yaitu artinya lafaz yang jelas dari nas Al-Quran dan hadis, yaitu huwa madalla al-muradu minhu binafsi sifatihi, adalah suatu dalil yang menunjukkan maksud dengan sifatnya min ghairi tawaqqufu ala amrun khariji, tanpa dimasukkan oleh perkara-perkara dari luarnya. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai takwil. Takwil adalah memalingkan makna ayat Al-Quran yang mana ada makna lain di dalamnya. Seperti pada surah Al-Maidah ayat 3, yaitu Farimas alaikum maidatawajjah wa narsin siri wa ma'udil dan yughayrillah. Dan itu ada kata dan di sini artinya darah. Nah, di sini darah yang dimaksud itu belum jelas artinya apa. Ternyata ada pada surah Al-An'am ayat 145 yaitu berbunyi Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala qa'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha. Nah, ternyata darah yang haram adalah darah yang mengalir. Artinya darah yang halal adalah darah yang tidak mengalir seperti hati dan limpa. Berikutnya tentang nasah. Nasah itu artinya menghilangkan dalam ilmu Al-Quran. Tapi dalam usul fikih, nasah adalah suatu penjelasan dari hukum syariat. Dari hukum syariat ini berhenti setelah ada penjelasan baru. Jadi seperti hukum baru, maka otomatis hukum lama dihapuskan. Terus arti dari dohir. Dohir dalam usul fikih adalah fainkana yahtamilu ta'wilu wal muradu minhu laisa huwal maksud asalih min siyaqihi. Artinya apabila terkandung takwil yang dimaksud olehnya sebenarnya itu bukan yang dimaksud. Jadi dohir adalah suatu lafaz yang dapat dipahami oleh akal, tapi memungkinkan untuk ada makna lain dalamnya. Seperti pada surah Al-Baqarah ayat 275, yaitu wa halallahu bil bai' wal haramu halal. Lafaz ini maksudnya adalah bahwa jual beli itu halal dan riba itu haram. Tapi bukan itu yang maksud, melainkan adalah wawu di sini adalah tentang penegasan bahwa jual beli dan riba itu berbeda maknanya. Bahwa jual beli adalah halal sedangkan riba adalah haram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizal. Oke, di sini saya melanjutkan tentang penjelasan nas. Adapun definisi nas itu sendiri adalah suatu lafaz yang menunjukkan hukum yang jelas, yang diambil menurut alur pembicaraan, namun mempunyai kemungkinan ditaksis
dan ditakwil. Maksud dari ditaksis itu adalah menentukan makna lafaz atau ditetapkannya menjadi hukum. Adapun takwil itu membelokkan suatu makna dari makna yang jelas kepada makna lain. Adapun contohnya yaitu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi fa'ankihu ma qawbalakum minan nisa limatna wa thulatha wa ruba', yang artinya maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Quran surat An-Nisa ayat 3. Bila diamati berdasarkan makna lafaz dzahir, ayat tersebut menerangkan hukum diperbolehkannya kawin. Sedangkan menurut makna lafaz dari nas itu menerangkan tentang ayat tersebut menerangkan tentang poligami dan batas-batasannya. Pembahasan tentang lafaz yang tidak jelas putusnya atau ghairu wadi adalah pengertian ghairu wadi adalah lafaz yang tidak jelas kunjungannya terhadap makna. Lafaz yang masuk dalam kategori ini bisa menunjukkan makna apabila didukung oleh indikasi eksternal. Ya, adapun pembagiannya akan dijelaskan oleh saudara. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari ghairu adalah yang pertama itu ada mujmal. Jadi mujmal itu merupakan lafaz yang maknanya secara global. Jadi di lafaz tersebut tuh nggak dijelasin gimana makna rincinya. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi waqimus sholata wa atuz zakat, yang artinya dan dirikanlah sholat dan dirikanlah zakat. Di situ hanya dijelaskan suruh mendirikan sholat dan juga mendirikan zakat, namun tidak dijelaskan bagaimana syarat, bagaimana petunjuk atau rukun yang lainnya. Itu tuh bakal dijelasinnya biasanya di hadis-hadis gitu. Dan yang kedua yaitu mutasyabih. Mutasyabih itu artinya samar dan tidak ada cara yang dapat mencapai artinya. Jadi jarang orang di dalam Al-Quran itu nggak dikasih arti, cuma ada beberapa ulama yang bisa menafsirkan dari arti ayat tersebut. Contohnya alif lam mim atau alif lam mim shad, yang seperti itu. Jadi itu tuh nggak jelas maknanya itu apa, dan jarang orang yang bisa menjelaskan makna dari ayat tersebut. Mungkin sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan karena kami juga masih belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.